Nomor 1 dimulai dari teks prosedur ya. Paragraf di atas adalah bagian dari struktur teks prosedur. Baik, salah satu menu sarapan sehat khas Indramayu adalah bubur bacek. Nah, ketika ada kata-kata adalah seperti ini ya, ini biasanya itu di bagian awal. Di otomatis ini jawabannya yang pembuka ya, atau tujuan. Kita lanjutkan nomor 2. Langkah-langkah buatan mie sesuai urutan yang tepat. Nah, kalian kan sudah biasa membuat mie ya. Pertama apa? Pertama yaitu merebus mie dan bahan pelengkap dalam air 400 cc. Nah, biasanya sambil kita merebus mie, kita menyiapkan campuran bumbu ya, cukupnya ya. Jadi setelah 2, 4, setelah kita rebus dan bumbu sudah disiapkan, kita menuangkan mie yang sudah masak beserta kuahnya ya. Setelah itu yang terakhir taburkan bawang goreng dan mie siap saji. Baik, nomor 2 jawabannya yang C. Nomor 3. Nah, di sini ada kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang itu kalimat yang kosong. Ketika kalian mencari kalimat rumpang, itu cara menjawabnya, lihatlah kalimat sebelumnya. Berarti lihat nomor berapa? Nomor 1. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di depan. Nah, nanti kalimat kedua ada keterkaitannya dengan kalimat pertama. Yang A, menyemprotkan disinfektan dapat membunuh virus di sekitar kita. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan nomor 1. Yang B, kaitkan tali masker dengan kuat. Nah, yang B ini sebenarnya hampir betul ya. Yang B betul itu ketika dikaitkan ke telinga. Di sini tidak ada telinganya, jadi kurang tepat. Yang C, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Nah, kalimat 1 tadi ada kata hidung. Di sini juga ada kata hidung. Berarti yang C ini ada keterkaitan dengan kalimat nomor 1. Nomor 3 otomatis jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 4. Berikut ini termasuk kalimat imperatif dalam teks prosedur adalah. Nah, kalimat imperatif itu kalimat perintah, artinya kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah itu kalau dalam tulisan tandanya itu diakhiri dengan tanda seru, tanda pentung. Nah, kemudian kalimat perintah itu awalannya menggunakan kata-kata yang ada partikel kan, misalkan masukkan, siapkan, seperti itu ya. Kemudian dengan menggunakan partikel lah, majulah, pergilah. Nah, terus menggunakan partikel i ya, misalkan hindari, pelajari, tutupi, seperti itu ya. Kemudian kita lihat awal kalimat atau kata yang paling awal di sini yang menggunakan partikel kan, lah, dan i. Kalau kita perhatikan dari A sampai D yang ada kan itu kan A sama D ya di bagian awal kalimat. Menyemprotkan sama gunakan. Nah, menyemprotkan itu bukan kalimat perintah ya, karena diawali dengan me. Yang D gunakan. Nah, gunakan kan ini perintahnya. Berarti nomor 4 jawabannya yang D. Kita lanjutkan lagi. Nomor 5. Kalimat penutup yang tepat untuk teks prosedur tersebut adalah. Nah, di sini kata kuncinya penutup. Penutup biasanya itu ada kata demikian ya kalau A sampai D ini ya. Nah,
demikian ini ciri khas dari kalimat penutup. Kalau yang C, adapun langkah-langkah membuatnya sebagai berikut. Nah, sebagai berikut itu merupakan pengantar ya. Jadi ini tujuan yang C. Kalau yang B, bahan-bahan yang diperlukan meliputi beras, sayuran segar, sambal kacang, dan petis. Nah, yang B ini merupakan dari bahan. Yang A, sarapan dengan bubur bacok sangat sehat murah. Nah, ini yang A ini pembukaan ya, pengantar. Jadi nomor 5 jawabannya yang D. Nomor 6, kalimat pada teks tersebut menggunakan kata keterangan cara. Nah, keterangan cara itu ditandai dengan dan secara. Nah, jadi keterangan itu ada 3 ya, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Ciri khasnya bisa dibaca di bawah ini ya. Baik, kembali ke keterangan cara, yaitu ada kata dengan atau secara. Dari angka 1 sampai 5 yang ada dengannya itu nomor 1 ya, jelas, dan di ABCD semuanya ada angka 1, tinggal kita cari yang lain. Kata dengan itu juga bisa dihilangkan ya, tapi sebenarnya ada. Yang 2 misal, letakkan kawat antara bayu dan atasnya. Jika ditambah dengan tidak pas, pasang kawat sebagai dengan penggantung misalnya. Kurang tepat, amplas seluruh permukaan triplex. Jika ditambahkan dengan tidak bisa ya. 5 coba. Warnai kawat tersebut sesuai selera. Nah, sesuai sebelum selera itu bisa ditambah dengan ya. Jadi gini, warnai kawat tersebut sesuai dengan selera. Nah, berarti nomor 5 ini menggunakan dengan. Jadi jawaban nomor 6 yaitu yang D, 1 dan 5. Kita lanjut. Nomor 7, gagasan utama paragraf tersebut adalah. Nah, kalian perlu kunci dari gagasan utama ya. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok, ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak pada kalimat pertama. Di kalau teks LHO, kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama ya, paling awal. Kalimat pertamanya apa? Kita baca bareng-bareng. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Nah, pilihlah jawaban A sampai D yang ada kaitannya dengan kalimat pertama. Berarti apa? Ciri khas pohon dan daun manggis. 7D. Kita lanjut nomor 8 ya. Kalimat utama paragraf di atas adalah. Nah, tadi apa kalimat utama? Kalimat pertama. Kalimat utama berada di kalimat pertama. Yang A, cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin. Nah, bukan ya, itu kalimat kedua. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang. Nah, itu juga bukan, karena terletak pada kalimat ketiga. Yang C, kunang-kunang tersebut di daerah tropis, itu juga di kalimat ketiga, bukan kalimat pertama. Yang D, kunang-kunang jenis serangga dapat mengeluarkan cahaya yang jelas malam hari. Nah, betul ya, jawabannya yang D. Dari mana? Dari kalimat pertama. Nomor 8D. 9. Paragraf tersebut merupakan bagian struktur teks observasi, yaitu. Nah, kita lihat kata kunci aja. Kalau definisi umum itu kan ada ialah, merupakan, adalah. Nah, kalau dibaca tidak ada ialah, merupakan, adalah, berarti otomatis jawabannya kalau tidak deskripsi bagian ya simpulan. Baik. Kalau simpulan itu penutup. Kalau di sini kucing memiliki mata yang cukup unik. Selain tajam, nah, selain tajam, mata kucing berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Nah, di situ terlihat jelas banyak kalimat rincian, kalimat menjelaskan ya.
Jadi kalau ada kalimat yang merincikan itu namanya deskripsi bagian. Paham ya? Nomor 9 jawabannya yang B. Nomor 10, kata baku dari yang digaris bawahi. Nah, ini merubah, kata merubah itu kata tidak baku. Tidak baku itu kata yang tidak sesuai dengan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Tidak sesuai, tulisannya salah, merubah. Nah, merubah itu salah ya. Harusnya gini, karena itu kata dasarnya ubah. Men ditambah ubah itu jadinya apa? Mengubah, bukan merubah ya. Jawabannya yang tepat, yang baku, yang D, mengubah. Terus nomor 11, nah ini imbuhan asing ya. Imbuhan asing yang mengandung arti lebih atau di luar adalah, nah, sebenarnya kalau kita cermati dari A sampai D, yang punya lebih itu yang D ya, supranatural. Supra itu artinya lebih atau di luar. Natural itu bersifat alam. Kalau ekstrakurikuler dan kegiatan di sekolahnya di luar pembelajaran. Inframerah itu sinar ya, macam sinar, jenis sinar. Kalau yang C, anti korupsi. Nah, anti korupsi itu artinya perlawanan korupsi, melawan korupsi. Nah, tidak sepakat dengan korupsi, yang C. Di nomor 11 jawabannya yang D, supranatural. Nomor 12 masih imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing yang mengandung arti melawan terdapat pada kata. Nah, melawan tadi sudah saya jelaskan ya. Melawan itu biasanya anti, berarti anti. Dari A sampai D yang ada antinya itu cuma C, anti komunis, jadi melawan paham komunisme. Baik, 12 yang C. 13, nah ini ada ejaan ya. Penulisan ejaan yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah, apakah A, pemerintah menghimbau masyarakat untuk selalu taat pada protokol. Protokol ini tulisannya salah ya, harusnya pakai K. Otomatis jawabannya bukan A, yang B. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan guna mengurangi penularan COVID-19. Ini yang B masih bertele-tele ya. Kita bisa menghilangkan pada ya, taat pada misalnya. Untuk taat protokol kesehatan itu sudah bisa diterima, tapi taat akan lebih bagus jika ditambahi dengan men sama i. Jadi gini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan guna mengurangi penularan COVID-19. Itu lebih efektif dan lebih masuk. Nomor 13 yang tepat jawabannya yang C. Terakhir, nomor 14 ya, kita bahas. Berikut kata-kata istilah yang berhubungan dengan geografi adalah. Nah, kata istilah itu mempunyai nama lain, kata teknis. Apa kata teknis dan istilah? Pengertiannya yaitu kata yang berhubungan dengan topik ya. Misalkan nih, ada contoh-contoh ya. Nah, di sini ada kata kunci itu ya. Kalau istilah berhubungan dengan topik. Kemudian geografi. Apa itu geografi? Geografi ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Nah, ini menurut KBBI. Dari A sampai D yang ada kaitannya dengan iklim atau bumi terlihat jelas bahasanya yang B ya, samudra, magma. Ya, magma kan di gunung ya, gunung kan kaitannya dengan bumi. 14 otomatis jawabannya yang B.
Coba kalian cermati yang A. Kira-kira itu bagian dari kata teknis apa? Siswa, guru, pembelajaran. Nah, ini topiknya siswa, guru, pembelajaran, yaitu tentang pendidikan. Betul ya? Dan yang C, komputer, wifi, website. Ini kaitannya dengan teknologi informasi atau TIK ya. Nah, teknologi. Yang D, anatomi, enzim, fotosintesis. Nah, ini biasanya ada di mapel biologi. Ini bidang biologi. Baik, saya rasa cukup ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Dan nyalakan logika ya ketika mengerjakan bahasa Indonesia. Jangan terburu-buru, ulangi lagi soal-soal yang kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.